Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di luar negeri, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya puasa bukan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam saja, akan tetapi berpuasa wajib bagi seluruh umat manusia, wajib bagi seluruh agama-agama yang dipeluk manusia, wajib bagi orang-orang yang beriman kepada adanya Tuhan yang mencipta diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kutipkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Di sini disebutkan perintah kepada orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang Islam beriman kepada adanya Allah. Berarti ada kewajiban bagi umat Islam berpuasa. Orang Kristen beriman kepada adanya Bapa atau Allah, berarti juga wajib berpuasa. Orang Nasrani pun juga beriman kepada adanya Allah, pun juga wajib untuk berpuasa. Orang-orang Sabi'in, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, dan semua agama yang ada di dunia ini, mereka semua beriman kepada Tuhannya, maka juga wajib pula berpuasa bagi mereka yang
menyatakan bahwa dirinya beriman kepada Tuhan wajib berpuasa. Bila tidak berpuasa maka dikatakan orang-orang yang tidak beriman, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Bila tidak berpuasa maka tidak dikatakan beriman. Saya ulang kembali, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini beriman itu bukan maknanya untuk orang Islam saja, tapi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memeluk suatu agama apapun agamanya. Itulah yang disebut orang-orang yang beriman. Karena Al-Quran ini tidak sebatas untuk orang-orang yang beragama Islam saja. Akan tetapi Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi apakah yang dikatakan beriman dulu? Bila manusianya diwajibkan berpuasa, maka kita wajib tahu dulu iman itu yang bagaimana. Jadi sebenarnya iman itu sama dengan arti bertakwa. Bertakwa sama dengan iman. Jadi yang dimaksud iman di sini iman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi iman di sini beriman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Apapun nama-nama Tuhan yang kita pahami, apapun nama-nama Tuhan yang kita akui, apapun nama-nama Tuhan yang kita sebut-sebut selama ini, apapun namanya, toh meskipun berbeda-beda sesebutan, Tuhan itu ya tetap esa. Bila kita tidak meyakini Tuhan itu Maha Esa, berarti kita belum dikatakan orang-orang yang bertuhan dan orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana mungkin Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Konghucu, Hindu, Buddha itu dikatakan berbeda-beda Tuhan. Sedangkan bila kita yakin, bila kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu bagaimana mungkin kita membeda-bedakan Tuhannya orang Islam? Lalu bagaimana mungkin kita membeda-bedakan Tuhannya orang-orang Kristen? Lalu bagaimana mungkin kita membeda-bedakan Tuhannya orang-orang Nasrani? Lalu bagaimana mungkin kita membeda-bedakan Tuhannya Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya? Bila Tuhan itu hanya Esa, hanya tunggal. Bila kita masih merasa membeda-bedakan Tuhannya orang Islam beda dengan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Nasrani beda dengan Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Majusi beda dengan Tuhannya orang-orang Sabi'in dan sebagainya. Bila kita masih memahami Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berbeda, berarti kita belum iman kepada agama kita sendiri. Bila kita masih membeda-bedakan Tuhan, berarti kita belum dikatakan orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin.
di kajian YouTube Uripe Allah ini pemaparannya hanyalah untuk mempersatukan seluruh umat, untuk mempersatukan seluruh manusia di dalam rahmatan lil alamin, agar tidak berdebat-debatan tentang Tuhan. Tuhannya sama kok diperdebat-debatkan. Manusia hanyalah memperdebatkan, manusia hanya rebutan, berebut nama-nama Tuhan saja. Manusia hanyalah mengagung-agungkan nama-nama Tuhan saja. Karena manusia masih menyangka Tuhannya agama yang satu dengan Tuhan agama yang lain itu masih membeda-bedakan. Berarti otomatis kita tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa buktinya? Kita masih membeda-bedakan Tuhan yang satu dengan Tuhan agama lain. Jadi yang dimaksud iman ini adalah kita belajar untuk tidak membeda-bedakan lagi Tuhan. Karena nama Tuhan di dalam agama Islam Allah, di dalam agama Kristen Allah Bapa, di dalam agama Hindu, Buddha dan sebagainya ada Sang Hyang Widi, ada Gusti Allah dan sebagainya. Itu hanya sebuah nama-nama Tuhan saja. Tak perlu kita berebut mengklaim Tuhanku yang paling benar, nama Tuhanku yang paling jos. Akan tetapi bila kita masih membeda-bedakan hakikat Tuhan itu sendiri, maka sebenarnya kita belum dikatakan orang-orang yang beriman. Kita hanyalah beriman kepada sosok-sosok nama-nama Tuhan saja. Sehingga kita luput mencari siapa di balik nama-nama sosok Tuhan itu. Yakni sebenar-benarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang mewujudkan kita semua umat manusia. Yang dikatakan sebenar-benarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang menghidupi seluruh manusia. Yang dikatakan sebenar-benarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang mewujudkan, yang mengadakan kita semua sehingga kita ada di dunia ini. Inilah Tuhan itu. Jadi apa buktinya Tuhan kita itu sama Tuhan yang Esa? Bukan Tuhan yang kita rebutkan selama ini, hanya sebuah nama saja. Apa bukti logikanya bahwa Tuhan kita itu sama, yakni Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mengesai seluruh umat manusia, Tuhan yang mengesai seluruh agama-agama yang ada di dunia ini. Apa buktinya? Buktinya adalah kita terlahir, kita terwujud, kita ada, kita hidup dengan bodi-bodi yang sama. Sama-sama manusia. Itulah tanda bukti bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang Esa. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, Tuhannya sama. Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Tuhan kita Tuhan yang berbeda, Tuhannya orang Islam, Allah Subhanahu wa taala, beda dengan Tuhannya orang Kristen, yakni Allah atau Bapa dan sebagainya.
Bila Tuhan kita beda dengan Tuhannya orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha. Bila Tuhan kita Tuhan yang berbeda, pasti wujud diri manusia kita ini bentuknya ya berbeda-beda. Kenapa? Karena Tuhannya beda-beda. Orang Islam Tuhannya disebut Allah. Dengan Tuhannya orang Kristen yang disebut Allah. Bila Tuhannya ini individu yang berbeda-beda, pasti bentuknya orang Kristen dan orang Islam, orang Nasrani dan orang Yahudi, orang Hindu dan orang Buddha dan sebagainya, pasti bentuknya beda-beda pula karena beda Tuhan. Yang Islam bentuknya manusianya bulat-bulat, yang Kristen manusianya bentuknya persegi panjang, orang Nasrani bentuknya segitiga dan sebagainya. Pasti berbeda-beda bentuk kewujudan manusia, tidak sama seperti yang kita saksikan ini. Bila Tuhannya itu berbeda-beda atas agama yang satu dengan agama yang lain. Kenapa kita seluruh umat manusia ini bentuknya sama? Dari atas ada rambut, ada wajah, ada alis, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada leher, ada bahu, ada kedua tangan, ada dada, ada perut, ada pinggul, ada kaki dan sebagainya. Loh, kok sama? Katanya manusia di dalam forum-forum perdebatan di TikTok ini, mereka mengatakan Tuhan kita tidak sama, Tuhan kita berbeda. Allah SWT beda dengan Allah, Allah SWT beda dengan Yesus dan sebagainya. Kalau kita mengklaim Tuhan kita berbeda-beda, pasti bentuk tubuh wujud kita juga berbeda-beda sesuai Tuhan yang menciptakan agama-agama kita. Logikanya kan demikian. Akan tetapi kenapa bentuk tubuh dan bentuk kewujudan kita ini sama seperti manusia-manusia yang lain? Karena itulah tanda bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan pencipta yang sama, yang menciptakan seluruh manusia. Bila kita sudah mengimani bahwa Tuhan itu Maha Esa, maka itulah orang-orang yang disebut orang-orang yang beriman. Bila tentang Tuhan saja kita tidak meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama, bahwa kita meyakini Tuhannya orang Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in itu berbeda-beda. Bila kita mengklaim Tuhan kita ini berbeda antara agama satu dengan agama yang lain, itu dikatakan tanda bahwa kita belum jadi orang-orang yang beriman. Karena masih membeda-bedakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita disebut orang-orang yang beriman? Kepada Tuhan saja kita menyangka ada Tuhan yang banyak. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Allah, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Gusti, ada Tuhan Sang Hyang Widi. Bila kita masih memahami dan bila kita masih menyangka Tuhan itu banyak, maka jangan berharap Anda dikatakan orang-orang yang beriman di sisi Tuhan. Jadi iman-iman kita selama ini hanyalah klaim, hanyalah pengakuan
masing-masing individu-individu manusianya bila Tuhannya berbeda-beda. Kenapakah itu terjadi? Itu terjadi karena kita belum beriman kepada Tuhan, tapi kita lebih beriman kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih beriman kepada persepsi-persepsi, kepahaman-kepahaman kita tentang Tuhan. Kita hanya meyakini kewujudan kehidupan diri manusia kita sendiri-sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan orang-orang yang beriman bila kewujudan kehidupan ini saja masih diklaim, masih diakui oleh manusianya bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Karena cikal bakal inilah manusia akhirnya mengklaim, mengaku-akui, berprasangka bahwa Tuhan-Tuhannya agama-agama yang ada di dunia ini adalah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda sesuai namanya. Berarti otomatis kita tidak percaya dengan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Berarti menurut Tuhan, menurut Allah, menurut Yesus, menurut Bapa, menurut Gusti Sang Hyang Widi, kita belum dikatakan orang-orang yang beriman karena tidak beriman kepada esanya Tuhan. Jadi kewajiban berpuasa ini hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini di dalam dadanya bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tidak membeda-bedakan lagi antara Tuhannya orang Islam. Tidak membeda-bedakan lagi antara Tuhannya orang Kristen. Tidak membeda-bedakan lagi antara Tuhannya orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in. Dan semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang Esa. Bila manusianya meyakini bahwa tiada bedanya antara Tuhan orang Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in dan seluruh umat manusia itu, yakni adalah Tuhan yang sama. Itulah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang beriman. Meskipun orang Islam, meskipun saya beragama Islam, bila saya yang beragama Islam ini masih membeda-bedakan Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen itu beda, berarti meskipun saya orang Islam, maka saya tidak dikatakan orang-orang yang beriman meskipun saya beragama Islam. Kalau masih saya membeda-bedakan antara Tuhan saya dengan Tuhannya saudara-saudara kita, dengan Tuhannya sahabat-sahabatku yang ada di dalam agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in dan sebagainya. Kalau saya masih membeda-bedakan, berarti gugurlah keimanan saya kepada Tuhan yang mengesai seluruh umat manusia. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang merahmati seluruh manusia. Kenapa? Karena Tuhannya seluruh manusia sama dengan diri manusia yang beriman ini, tidak ada bedanya. Inilah Tuhan rahmatan lil alamin. Meskipun saya orang Islam, bila saya tidak percaya bahwa Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in dan sebagainya itu adalah Tuhan yang sama, berarti gugurlah saya dikatakan orang-orang yang beriman di sisi Tuhan.
Tapi saya hanya dikatakan orang-orang yang beriman menurut hawa nafsu saya sendiri. Karena saya memahami Tuhan, karena saya memahami pencipta, masih terbatas di dalam agamanya masing-masing. Jadi tidak dikatakan beriman karena telah memisahkan dirinya dari Tuhan yang menciptakan dirinya dengan menganggap bahwa Tuhannya agama yang satu dengan Tuhannya agama yang lain itu berbeda-beda. Jadi yang dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah bila manusia sudah masuk ke dalam agama Tuhan. Dikatakan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah, mohon maaf, bukan Islam yang kita pahami selama ini loh ya. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah itu bukan Islam yang selama ini kita pahami. Makna agama yang diterima di sisi Tuhan itu adalah ketika manusianya. Islam itu kan artinya, terjemahannya kan berpasrah diri atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud Islam itu. Bukan Islam-Islam umbul-umbul, bukan Islam-Islam hanya formalitas-formalitas nama agama saja. Jadi inna dina indallahil Islam itu adalah sesungguhnya agama di sisi Allah, di sisi Tuhan, di sisi Allah, di sisi Bapa, di sisi Sang Hyang Widi, di sisi Gusti, ketika manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, itulah yang dikatakan agama yang lurus. Itulah yang dikatakan agama yang benar. Itulah yang dikatakan agama rahmatan lil alamin. Itulah yang dikatakan agama kasih dan sayang. Namun bila manusianya tidak memasrahkan atau tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, berarti manusia masih belum beragama. Meskipun secara formalitas saya agama Islam, Anda agama Kristen, Anda agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin dan sebagainya. Meskipun formalitasnya kita sudah beragama, tapi di sisi Tuhan kita belum beragama. Apa agama Tuhan itu yang sebenar-benarnya? Agama Tuhan itu yang sebenar-benarnya adalah ketika ketika manusianya rela, ridho melepaskan kemanusiaannya, rela, ridho melepas nama-nama agamanya. Ketika manusia rela, ridho melepas nama-nama Tuhan yang telah dipahaminya, maknanya sudah dikembalikan, sudah dipasrahkan, sudah dipulangkan, sudah diserahkan kepada Tuhannya. Maka bila manusia sudah menyerahkan dirinya, hidupnya, badannya, dan seluruh aktivitasnya dan seluruh kebesaran-kebesaran manusianya sudah dipasrahkan semuanya total general kepada Tuhannya, maka tersimpuhlah manusia, tersujudlah manusia kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya telah berkuasa atas dirinya daripada kuasa manusianya atas Tuhannya. Jadi bila manusia sudah memahami Tuhannya dengan benar, maka ia tidak akan membeda-bedakan lagi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Bila manusianya benar-benar masuk ke dalam agamanya Tuhan, maka ia akan selalu berkasih sayang, berakhlak tinggi, ia selalu bertoleransi,
ia selalu mengalah dengan apa-apa yang diprasangkakan oleh manusia kepada dirinya. Ia akan ngalah. Kenapa? Bagaimana mungkin ia tidak ngalah? Wong semua yang ia lihat, semua yang ia dengar hanyalah pagelaran Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia bisa menolak pagelaran Tuhan yang sudah terjadi atas dirinya dan yang sudah terjadi atas orang lain? Maka dirinya enjoy saja. Melihat Allah, nonton Tuhan sambil makan popcorn. Enjoy saja. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Tuhannya lah yang menggelar manusia. Ada yang beragama Islam. Karena ia tahu hanya Tuhannya lah yang menggelar. Sehingga ada orang-orang Kristen, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi, Majusi, Sabi'in dan sebagainya. Itu semua hanyalah panggung sandiwaranya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia dan Tuhan yang meliputi segenap alam semesta dan manusia ini. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa berpuasa. Kalau di dalam Islam berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa berpuasa dari dirinya di hatinya. Jadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mempuasakan kewujudan. Orang-orang yang sudah mempuasakan kehadiran. Orang-orang yang sudah mempuasakan kekuasaan diri manusianya kembali kepada kehidupan, kembali kepada kewujudan, kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Itulah yang disebut orang-orang yang beriman ketika diri manusianya sudah tak punya daya upaya lagi hidup di dunia ini. Kenapa? Karena hidup ini hidupnya Tuhan, roh ini rohnya Tuhan. Maka kuduskanlah, maka sucikanlah pengakuan-pengakuan yang selama ini kita akui bahwa hidup ini hidupku, roh ini rohku, jiwa ini jiwaku, nyawa ini nyawaku, hati ini hatiku. Kita sempurnakan kembali, kita kembalikan bahwa nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup ini hanya milik Tuhan. Maka disitulah yang dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah bisa berpuasa di dalam bulan Ramadan, bulan yang suci, ketika hanya Tuhannya saja yang suci, yang berkuasa atas diri setiap manusianya. Jadi inilah yang dimaksud hakikat puasa di bulan suci Ramadan ini, bahwa setan, iblis, dajjal, jin sudah diikat, sudah dipenjara sehingga tak bisa lagi, sehingga tak mampu lagi menggoda-goda manusianya. Kenapa? Karena rajanya iblis, karena rajanya jin, karena rajanya setan, karena rajanya dajjal sudah dipasrahkan kepada Tuhannya. Siapakah rajanya setan? Siapakah rajanya keburukan yang ada di dunia ini? Rajanya itu semua tak lain dan tak bukan hanyalah manusia itu sendirilah rajanya setan. Manusia inilah rajanya iblis, manusia inilah rajanya jin, manusia inilah rajanya dajjal, dan manusia inilah rajanya keburukan-keburukan yang ada di dunia ini.
Maka disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu dikatakan sholat yang bagaimana? Bukan sholat rutinan yang kita kerjakan selama ini. Bukan sholat 5 waktu yang masih diakui bahwa manusianya yang bisa sholat. Jadi sholat sebenar-benarnya sholat itu meskipun manusianya sholat tapi dalam hatinya lillah dan tidak mengaku-akui bahwa sholat ini adalah sholat dari daya upaya manusianya. Itulah sholat. Jadi sholat, jadi puasa itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang sudah tidak membeda-bedakan lagi antara Tuhannya agama yang satu dengan Tuhan agamanya orang-orang lain. Bila sudah tidak membeda-bedakan lagi Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain, itulah orang-orang yang beriman dan itulah orang-orang yang bisa melaksanakan sholat dan yang bisa melaksanakan puasa. Karena ia sudah terbebas, karena ia sudah terjaga, karena ia sudah terpelihara dari sifat-sifat kemanusiaannya. Dari sifat keji dan mungkar. Keji dan mungkar kepada siapa? Keji dan mungkar kepada Tuhannya. Jadi makna sholat di sini adalah aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat guna untuk mengingat aku. Jadi maknanya bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Apa yang dimaksud mendirikan sholat itu? Mendirikan bahwa sebenarnya hidup inilah hidupnya Tuhan. Badan inilah milik Tuhan. Jasadnya Tuhan. Ciptaan Tuhan. Tanda bukti kewujudan Tuhan. Bukan milik manusia. Bila hidup dan badan ini miliknya manusia, pasti manusia merasa, menyangka bahwa hidup dan badan manusia ini ciptaannya manusia. Karena itulah manusia sama-sama mengakui ini hidupku, ini badanku. Inilah manusia-manusia yang menyerupai Tuhan. Inilah kezaliman yang nyata. Apapun agama Anda, siapapun Anda, bila kita masih mengaku-akui bahwa hidup ini, bahwa jasad ini, bahwa badan ini, bahwa lelaku apa yang di dalam kehidupan ini masih kita aku-akui, itu semua milik kita, berarti kita sudah menjadi saingan Tuhan, sehingga kita menjadi Tuhan yang bergentayangan di dunia ini, sehingga saling berdebat memperebutkan Tuhan. Kenapa? Karena belum menemukan Tuhan. Berdebat memperebutkan kebenaran. Kenapa? Karena belum ketemu dengan kebenaran. Bila manusianya sudah menemukan Tuhannya seluruh alam semesta ini, bila manusianya sudah menemukan Tuhan pencipta diri dan pencipta seluruh umat manusia, maka ia enjoy saja, tenang wae wong semuanya di dalam pagelaran Tuhan. Jadi bila sudah bertuhan yang benar, maka manusia itu tidak bergeming atau tidak memperdulikan nilai-nilai orang lain yang dinilaikan kepada dirinya.
Dianggap sesatkah, dianggap murtadkah, dianggap kafirkah, tak peduli orang bicara. Kenapa? Karena manusia yang sudah bertuhan itu sudah tahu bahwa seluruh pagelaran ini hanyalah pagelaran Tuhan. Coba kita ilustrasikan, kita logikakan, kita nyatakan. Bila tak ada Tuhan yang menghidupi orang-orang yang menista saya, bila tidak ada Tuhan yang menghidupi orang-orang yang mensesat-sesatkan saya, bila tidak ada hidupnya Tuhan yang menghidupi manusia yang mengkafir-kafirkan saya, yang memurtad-murtadkan saya, bagaimana mungkin orang itu bisa berbuat demikian? Bagaimana mungkin orang itu bisa bilang bahwa saya ini sesat, bahwa saya ini murtad, bahwa saya ini kafir dan sebagainya? Bagaimana mungkin orang itu bisa berkata demikian bila tidak bersama Tuhannya, bila tidak dihidupi Tuhannya? Apakah manusia itu bisa bilang begitu kepada saya? Jadi yang dipandang itu bukan manusianya, yang dipandang itu bukan wujud manusianya, akan tetapi yang dipandang hanyalah wujud Tuhannya yang berupa orang-orang yang menghujat, orang-orang yang menista, orang-orang yang memurtad-murtadkan, yang mengkafir-kafirkan saya. Jadi ada Tuhan di balik manusia itu. Jangan kita memandang bayangan Tuhan, jangan kita memandang manusianya, agar hati kita tidak terbakar. Bila kita hanya memandang manusianya, pasti hati kita terbakar. Kenapa? Karena kita masih menganggap Tuhanku dengan Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen dan orang Nasrani atau orang agama yang lain masih berbeda-beda. Itulah yang membuat kita terbakar, karena kita tidak punya iman, karena kita belum menemukan Tuhan, karena kita belum menemukan jalan kebenaran, karena kita belum menemukan jalan yang lurus. Akhirnya kita menjadi rajanya setan, rajanya jin, rajanya iblis, rajanya Dajjal yang selalu panas bersama teman-temannya itu. Karena kita belum menemukan Tuhan dan karena kita belum menemukan jalan kebenaran di dalam bertuhan. Jadi bila kita sudah menemukan kebenaran, hidup enjoy saja. Tapi bila kita belum menemukan kebenaran, belum menemukan Tuhan dan belum menemukan kasih sayangnya Tuhan, pasti kita menganggap orang-orang yang beragama lain itu berbeda-beda Tuhan-Tuhannya di dalam setiap agamanya. Itulah yang membuat hati kita sesak, itulah yang membuat hati kita terpanah, disitulah yang membuat hati kita sakit. Disitulah yang membuat hati kita selalu menyalah-nyalahkan orang-orang yang di luar diri kita dan yang membenar-benarkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena belum ketemu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Kita kembali kepada Al-Baqarah ayat yang ke-183 ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi makna puasa di sini hanya bisa dikerjakan bagi orang-orang yang beriman, hanya bisa dikerjakan bagi orang-orang yang tidak membeda-bedakan Tuhan lagi antara Tuhannya orang Islam,
Tuhan Kristen, Tuhan Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi dan sebagainya sudah tidak membeda-bedakan lagi, karena hanya Tuhan yang Maha Esa lah yang menciptakan seluruh manusia dan yang menciptakan agama-agama yang ada di dunia ini. Jadi agama-agama yang ada di dunia ini bukan ciptaan manusia. Bila tak ada Tuhan, ya tak ada manusia. Bila tak ada hidupnya Tuhan, ya tak ada cerita Tuhan atau cerita manusia di dunia ini. Bila tanpa Tuhan, berarti yang memasukkan saya ke dalam agama Islam, yang memasukkan Anda ke dalam agama Nasrani atau Kristen, yang memasukkan Anda ke dalam agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, itu tentunya Tuhanlah yang sudah menetapkan kita semua untuk dimasukkan agama-agama apapun. Kita takkan pernah bisa menolak. Dan tapi kita jangan terkungkung, jangan terjerat, jangan terpenjara oleh agama-agama itu sendiri. Karena agama itu pun masih penjaranya orang-orang yang beragama. Agama adalah penjara bagi orang-orang yang beragama bila tidak beriman kepada yang membuat agama itu, yakni Tuhannya lah yang menggelar diri manusia dan yang menggelar semua agama-agama yang ada. Jadi bila manusia sudah beriman kepada hanya satu Tuhan, hanya Tuhan yang esalah yang menciptakan alam semesta ini, hanya Tuhan yang esalah yang menjadikan seluruh umat manusia ini, hanya Tuhan yang esalah yang menciptakan agama-agama yang ada di dunia ini, supaya kita mengenal dan supaya kita bertoleransi, saling kasih dan sayang. Itulah tujuan Tuhan menciptakan diri manusia kita. Agar apa? Agar haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Inilah tujuan Tuhan menciptakan diri kita. Inilah tujuan Tuhan membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Inilah tujuan Tuhan membeda-bedakan agama yang satu dengan agama yang lain, golongan yang satu dengan golongan yang lain, aliran yang satu dengan aliran yang lain. Supaya apa? Supaya saling menghormati, supaya toleransi, supaya menebar kasih dan sayang. Itulah kedamaian. Kedamaian bisa dicapai, kedamaian di dunia ini atau kedamaian di negara ini bisa tercapai bila manusianya beriman kepada Tuhan yang Esa sesuai dengan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah puncak-puncaknya toleransi manusia, puncak-puncaknya kedamaian manusia bila manusia sudah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua inilah imbas dari iman manusia itu. Akhirnya manusia itu beradab, sopan santun, berakhlak kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena ada imannya. Tapi kalau manusia tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kecuali manusianya masih mengimani Tuhan-Tuhan itu, apa yang dipersepsi dan apa Tuhan yang diprasangkakannya, maka manusia tak akan pernah bisa bertoleransi atau tak bisa beradab kepada manusia yang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusianya tidak akan pernah adil dan beradab kepada manusia yang lain.
karena belum beriman. Jadi orang-orang yang bisa adil dan beradab kepada orang-orang di sekelilingnya hanyalah bagi orang-orang yang sudah beriman kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak membeda-bedakan lagi Tuhannya. Itulah orang-orang yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi bila manusianya sudah adil dan beradab kepada sesama manusia, sesama bangsa, sesama agama, atau sesama pemeluk agama yang berbeda-beda itu sudah adil dan beradab atas imannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ketidak membeda-bedakan antara Tuhannya yang satu dengan Tuhannya yang lain, maka akan bersatu. Kita ini bisa bersatu meskipun agamanya berbeda-beda, tapi puncak-puncaknya sudah beriman bahwa Tuhannya manusia hanyalah satu, yakni Tuhan yang menciptakan dirinya, maka akan timbul persatuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan antara hati kita dengan hati orang-orang lain. Itulah yang dimaksud syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Pandanglah dari yang esa kepada yang banyak, dan kembalikanlah yang banyak itu kepada yang esa. Jadi hidup akan indah, hidup di dalam bertuhan, hidup di dalam beriman, sehingga hatinya selalu adil dan beradab, adil memandang sesama manusia. Karena apa kok dikatakan adil memandang sesama manusia? Karena semua manusia takkan pernah salah, takkan pernah berdosa. Kenapa? Karena manusia sudah dijaga, karena manusia sudah dilindungi, karena semua manusia sudah dipelihara, karena semua manusia sudah dicukupi, karena semua manusia sudah dikasih dan sayangi oleh Tuhan itu sendiri, sehingga muncullah keadilan, adil dan beradab, selalu sopan santun. Adab atau akhlak dikedepankan daripada yang lain, sehingga muncullah persatuan Indonesia agar tidak bercerai-berai, agar tidak mudah kita diadu domba oleh orang lain, diadu domba oleh negara lain. Jadi supaya manusia itu bisa bersatu, persatuan Indonesia, persatuan antar umat beragama, persatuan seluruh manusia, manusianya harus iman dulu. Iman bahwa Tuhannya itu sama, tidak berbeda-beda. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka keadilan itu akan tumbuh dan akhlak beradab akan selalu menghiasi hati manusianya. Maka disitulah bisa persatuan Indonesia, bisa bersatu umat manusia, maka damailah dunia ini. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akhirnya manusia saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, hidup dengan mudah, hidup dengan damai, hidup dengan kebahagiaan, dan hati pun merasa plong, saling bicara atau kita berkomunikasi enak, enjoy. Kenapa? Saling hormat menghormati. Jadi yang Islam tidak mengajak orang Kristen masuk Islam,
Yang Kristen tidak mengajak orang Islam masuk Kristen. Kenapa? Karena Tuhannya sama, tidak ada bedanya. Yang membuat manusia itu saling mengajak-ajak karena manusianya merasa paling benar dengan agamanya, merasa paling benar dengan pemahamannya, dan menganggap agama orang lain itu salah, dan menganggap Tuhan orang lain itu salah. Inilah tanda-tanda orang yang tidak beriman ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bila manusianya itu sudah beriman, pasti manusianya itu adil memandang seluruh umat manusia. Jadi inilah yang dimaksud puasa di bulan suci Ramadan, yang mana hawa nafsu, yang mana iblis, yang mana syaitan, yang mana dajjal, jin sudah dibelenggu, tidak bisa menggoda, tidak bisa mengganggu, tidak bisa menghanyutkan manusia ke lembah neraka. Kenapa? Karena raja iblis, raja setan, raja jin, raja dajjal sudah dipersembahkan kembali kepada Tuhannya. Jadi dunia akan aman, makmur, sentosa, sehingga manusianya tidak takut lagi hidup di dunia ini. Kenapa? Karena sudah beriman kepada Tuhan yang kasih dan sayang, Tuhan yang serba mencukupi. Karena sudah memandang manusia itu seperti saudaranya sendiri, bayang-bayangnya sendiri, dan bagian dari dirinya. Kenapa? Karena Tuhannya Tuhan yang Esa. Itulah orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan puasa dengan benar. Sehingga Idul Fitri, sehingga manusianya mencapai kefitrahan, mencapai kesucian. Sucinya siapa? Fitrahnya siapa? Fitrahnya Tuhan itu sendiri. Sucinya siapa? Sucinya Tuhan itu sendiri. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia dan hanya Tuhanlah yang merahasiai manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, diberi kelegaan hati di dalam menapaki kehidupan ini, sehingga kita saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain, dan kita berdamai dengan diri kita agar hidup kita damai di dalam kehidupan ini. Meskipun menghadapi yang berbeda-beda, tapi hati kita damai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelapangan, kemurahan rezeki, sehingga kita menapaki kehidupan ini dengan rela dan ridho dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga tidak ada ujian lagi, tidak ada bala lagi, tidak ada bencana lagi di dalam hati. Kenapa? Karena semuanya hanyalah panggung sandiwara ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Jangan dijadikan ujian, jangan dijadikan bencana, jangan dijadikan bala, karena semua itu hanya ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus kita lewati. Enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.